Halo, selamat pagi. Udah bisa live lagi ternyata sekarang. Jadi, sebetulnya gue cuma mau bilang sharing singkat aja. Sebelumnya selamat tahun baru semuanya. Moga-moga tambah sehat. Itu yang paling penting dan terutama. Tetap sehat terus. Lalu yang kedua, tambah cuan. Kayak hari ini kan kita mau bahas 9 sektor yang prospektif ya di tahun 2025. Nggak nyangka ternyata 2025 sebentar lagi. 3 tahun lagi udah 2025. Yang kedua, dan ini alasan kenapa gue akan lakukan investasi yang cukup besar di sini. Yang kedua adalah sektor yang berhubungan dengan makanan atau pangan. Makanan itu banyak jenisnya gitu. Misalkan kamu investasi di jagung. Jagung itu bisa jadi banyak banget, bisa jadi makanan sapi, bisa juga dimakan orang, bisa juga jadi pelet, bisa jadi sirup, bisa jadi sereal gitu. Jadi jagung itu luas banget. Sektor yang berhubungan dengan pangan. Jadi bukan sawit ya. Tapi sawit itu bukan sektor pangan menurut gua, itu komoditas kalau 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 sawit. Karena dia bisa jadi sabun bisa jadi minyak goreng. Tapi pangan, specifically pangan ya. Pangan itu ada jagung, beras, gandum, singkong. Menurut gua kebutuhannya akan semakin meningkat. Kenapa? Dalam 3 tahun ke depan sampai 2025. Kalau menurut data kan ada banyak baby boom yang kedua gitu loh. Menurut gua pribadi ya, kenapa? Karena selama pandemi kemarin 2 tahun itu banyak orang yang di rumah. Itu banyak banget. Artinya bakal banyak anak-anak yang akan lahir generasi corona. Yang sekarang mungkin lagi dalam kandungan gitu loh. Nah, ini bakal meningkatkan populasi penduduk itu udah jelas. Nah, eh kalau menurut gua itu tingkat kebutuhan juga pasti naik. Ya simpel aja kayak susu. Itu pasti makin lama tingkat konsumsinya bakal naik. Terus kebutuhannya ya kalau orang nanam, kalau mau jualan susu kan harus punya sapi, kalau mau punya sapi harus punya jagung. Jarum kemarin baru nambah lagi jumlah sapinya. Jadi kalau kamu yang tinggal di wilayah Sumatera pasti tahulah kalau Jarum buka peternakan besar-besaran di situ gitu loh. Gak usah disebut nama provinsinya. Nah, eh, itu salah satu hal yang berhubungan investasi di sektor pangan ya. Itu juga alasan kenapa gue masuk ke sektor yang namanya daging palsu. Ya karena orang bakal semakin sadar kalau pangan itu dia harus selektif, nggak lagi sembarangan makan pangan. Sama aja sih kayak rokok, orang lama-lama merokok itu bakal semakin sadar kesehatan. Jadi mereka cari rokok yang ukurannya langsing, kecil, mini, bahkan yang ada mentolnya gitu loh. Udah nggak lagi cari-cari yang banyak kandungan cengkeh dan rempah-rempah lain sebagainya gitu loh. Malah ya kalau kita lihat penjualan paling tinggi ya rokok-rokok yang pakai filter dan rokok-rokok yang mentol kecil-kecil, atau orang suka bilang rokok cewek ya, katanya sih begitu. Jadi lama-lama orang juga semakin sadar apa sih yang dia masukkan, zat-zat yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Nah itu akan masuk ke tipe orang-orang yang bukan hanya di rokok, tapi itu akan kejadian juga di makanan. Kenapa? Karena kemarin ketika kita bikin survei kecil-kecilan juga udah mulai banyak orang yang mau diet keto. Kalau makannya maunya mengandung berasnya itu beras shirataki, atau mie-nya itu mie shirataki, itu mie yang kalorinya nol ya. Jadi glycemic indexnya itu juga di bawah rata-rata. Jadi kalau kamu punya penyakit diabetes atau gula, makannya shirataki itu. Shirataki itu tingkat konsumsinya tinggi banget di Jepang. Ternyata bahan dasarnya itu terbuat dari iles-iles tuh yang di Jawa orang suka nanam. Jadi eh, kemarin sempat banyak orang kayak mendadak tuh. Gara-gara corona di Jepang, lockdown, orang-orang sadar kesehatan dan makan shirataki gitu. Tapi sekarang karena semua orang udah nanam iles-iles, harga iles-iles katanya udah jatuh ya di tingkat petani. Kebalikannya, orang yang nanam beras, beras itu ada 3 tingkatan yang bisa dijual. Yang pertama itu GKP, itu gabah kering panen. Jadi orang baru manen sawah, masih ada batang-batangnya, itu GKP itu. Orang biasanya nanti dia mau jemur dulu. Nanti dari GKP
dia bawa ke penggilingan, itu jadi GKG, gabah kering giling. Ini gabahnya masih pakai jaket kulit itu yang warna coklat itu. Eh, Kadang-kadang yang coklat keju-hijauan itu. Ini belum jadi beras, tapi batangnya udah hilang. Nanti diproses dari dryer, mereka di penggilingan itu dipoles. Jadi beras yang kamu lihat sekarang warna putih. Nah, di tingkat petani itu jarang yang jualan beras. Mayoritas petani di Indonesia jualnya gabah. Kemarin tadinya gue kira ya harga gabah itu di sekitar 4.200 per kilo. Sekarang kabarnya udah di 5.000 per kilo. Which is good news gitu loh. Karena kenapa? Kalau lu punya lahan 1 hektar, biaya modal tanam 1 hektar itu 17 juta. Ini gue jadi tahu nih gara-gara ke Indramayu kemarin. Survei di Subang juga, di Serang. 1 hektar itu modalnya 17 juta. Terus itu udah termasuk pupuk, udah termasuk sewa lahan, terus nanti bayar buruh untuk panen segala macam ya. 17 juta per hektar. Ketika nanti panen itu biasanya nih, average itu sekitar 7 ton per hektar. Nah, kalau kamu tadi ingat harga GKP, itu di harganya let's say di 5.000 per kilo, berarti 5.000 per kilo kali 7 ton, itu petani itu bisa dapat 35 juta per hektar. 35 juta per hektar gitu loh. Biayanya tadi 17 juta, berarti kamu masih bisa cuan 18 juta per hektar. Kan lumayan ya. Cuman petani kan rata-rata lahannya itu di bawah 2 hektar. Kalau di Jawa Barat itu antara 1 sampai 1,5 hektar per petani, satu petani. Masa tanam itu 4 bulan gitu. Tapi let's say lah mereka kerjanya 6 bulan. Berarti tadi dia punya penghasilan 18 juta dibagi 6 bulan. Berarti gajinya petani itu 3 juta per bulan. Ini dengan asumsi mereka punya modal 17 juta. Itu 17 juta buat nanam di awal itu modal pribadi. Faktanya enggak. Jadi faktanya mereka pinjam ke tengkulak gitu loh. Pinjam ke tengkulak bunganya itu bisa sampai 10% sebulan. Artinya gitu, kalau mereka di awal mau nanam butuh 17 juta per hektar. Jadi mereka itu harus bayar 1,7 juta setiap bulan. Ingat tadi cuan mereka berapa? Cuan mereka 3 juta sebulan. Artinya 3 juta dipotong bunga bank bunga tengkulak 1,7 juta. Penghasilan petani itu hanya 1,2 juta per bulan. Jadi gue lihat akan kedepannya akan ada kembali ke financial services ya. Jadi kita kombinasi. Kita udah lihat 2 sektor yang prospek. Aduh, udah jam 9.20. Gue 9.30 harus jalan nih. Sorry banget. Tadi kita udah ngomong ada pangan, ada financial services. Kalau kamu orang-orang yang tinggal di kota besar, kamu mungkin udah kenal ada pembeli besar gitu namanya TaniHub. Itu startup bidang agro, bidang pertanian. Mereka dia sell directly from farmers. Idenya sih begitu. Jadi kalau kamu beli buah, beli sayuran di situ itu jauh lebih murah. Ini gue buka aja website-nya. Jadi kayak promosi nih, gue nggak dibayarnya sama TaniHub nih. Bercanda ya. Gue kasih lihat ini. Ini TaniHub. Oh, error. Memalukan sekali TaniHub. Saya mau jadi unicorn. Jadi error. Ini gimana sih? Kok nggak bisa dipakai? Kecamatan apa? Geger Kalong. Geger Bitung. Area tidak terjangkau. Oke. Krui. Selatan. Area tidak terjangkau. Apalah yang terjangkau coba? Apa ya? Tebet aja deh, Tebet. Oke, di sini kan kamu bisa lihat nih. Harga jeruk 15.000 sekilo. Sayur-sayurannya dia harganya caisim 4.500 per pack. Daun mint 2.000 per pack. Ini gue kadang-kadang beli di sini. Kalau beli banyak, mereka kan kirimnya fresh ya. Jadi beli kentang 5 kilo, beli cabai 5 kilo, itu langsung ambil dari sini, lebih murah. Karena dia pembeli besar. Jadi ketika lu lihat tadi ada masalah inefisiensi, itu adalah masalah, dan entrepreneur yang hebat dia akan coba masuk ke zona yang masih tidak efisien. Jadi tadi lu lihat petani itu penghasilannya 3 juta sebulan dengan asumsi dia bisa panen 7 ton per hektar.
Tapi bayangin kalau dia cuma panen 5 ton per hektar. 5 ton kali harga gabah di 5.000, mereka cuma punya penghasilan 25 juta per hektar. Biaya modal tadi 17 juta, berarti cuan mereka 25 juta dikurang 17 juta, mereka cuma dapat 7 juta per hektar. 7 juta tuh. Lah kalau 7 juta buat modal hidup 6 bulan gitu ya, berarti dia cuma hidup itu 1,2, 1,1 juta sekian per bulan. Petani itu duitnya. Lah gimana kalau modal tanamnya yang 17 juta dengan bunga 10% alias 1,7 juta per bulan itu dia harus bayar, udah nombok gitu. Sementara penghasilan dia cuma 1,1 juta, bayar bunga tengkulak 1,7 juta per bulan. Artinya dia minus 600.000 per bulan. Jadi ketika kita ke lapangan, gue lihat banyak memang petani itu hidupnya dari gali lubang tutup lubang aja. Jadi dari hutang ke hutang ke hutang. Memang disetting supaya hutangnya tidak pernah lunas. Akibatnya dia kerja gratis aja nanam beras buat kita semua, buat kalian semua juga di rumah yang makan beras. Sudah pasti ada unsur tengkulak di situ. Nah, terlepas dari itu, gue melihat bakal ada fintech besar yang akan mengkawinkan dua sektor potensial itu, yaitu sektor pangan dan sektor financial services. Artinya apa? Akan ada pembiayaan yang secara spesifik dia mau masuk ke sektor pembiayaan pangan untuk usaha mikro. Jadi gue rasa itu akan terjadi, dan itu akan terjadi sangat-sangat besar. Kenapa? Karena di 2022 pembiayaan mikro khusus sektor produktif, kalau gue nggak salah Pak Presiden Jokowi udah tanda tangan ya, itu bantuan dananya itu sekitar 330 triliun. Itu udah nambah jauh. Ini dana yang gede loh ya, ini bukan duit receh ya. Triliun kur mikro, kita lihat aja Pak, by data aja kalau ngomong. 2022 373 triliun, lu bayangin 373 triliun. Lu jangan lihat BRI-nya, karena BRI nggak jago dia main di sektor pertanian. Sorry nih ya, sorry banget. Fakta aja lah. Kalau seandainya ditanya 373 triliun ini bagus nggak angkanya? Ini angka yang sangat bagus gitu loh. Kalau lu bisa invest di sektor yang berhubungan dengan ini, ya siap-siap aja kayak mendadak ya, alias cuan multi-bagger. Nah, kenapa orang akan senang dengan ini ya? Karena bunga KUR itu sebetulnya di 6%. Terus masih ada lagi 6% itu per tahun loh ya. Berarti sebulan itu cuma 0,5%. Nih, 6% per tahun. Bandingkan dengan bunga tadi di tingkat tengkulak berapa? 10% per bulan. Ini 6% per tahun, artinya 0,5% per bulan. Jadi lu bayangin 0,5% versus 10% tengkulak gitu. Pasti orang rebutan lah masuk ke yang 0,5% ini. Masalahnya, nah ini yang menarik. Bank paling canggih di tingkat akar rumput atau grassroots di Indonesia namanya Bank. Tapi, aduh nanti gue dimarahin ngomong begini. Ada sebuah bank yang dianggap sebagai bank terbesar untuk di kalangan di daerah. Dia banyak punya klaster. Jadi dia punya klaster, lu kalau lihat datanya dia bagus banget. Dia punya klaster juragan tekstil. Jadi bisa lihat, oh ada berapa juragan tekstil di Bandung, titiknya di sini, di sini. Dia punya klaster tukang somai, dia punya klaster pengrajin, dia punya klaster nelayan. Wah, hebat banget. Banknya hebat banget. Tapi giliran ditanya kemarin sama Pak Jokowi, gue mau lihat lu punya nggak klaster petani, dia diem aja cuy. Dia kagak punya data petani di Indonesia. Wajar saja. Kenapa? Karena petani itu banyak tinggal di ujung gunung gitu ya, nggak pernah lihat bank, boro-boro punya kartu ATM, NPWP nggak punya gitu loh. Masih banyak juga KTP mungkin nggak punya juga. Gimana mereka mau buka bank? Jadi masyarakat yang unbankable ini gitu loh. Jadi kalau ada startup, aduh udah 9.30 nih. Jadi yang pertama itu financial services, yang kedua itu pangan. Dari 9 tuh, yang pertama financial services, yang kedua pangan. Kalau ada perusahaan yang bisa mengkombinasikan, sebenarnya ada 9 ya, at least 2 atau 3, itu wah itu bakal jadi gede banget. Karena dari sektor ini aja lu udah dapat 300-an triliun. Ini masih sektor financial services-nya ya. Kita belum ngomong produk sektor pangannya yang dia coba kawinkan. Kenapa? Karena tadi ingin nggak urutan bisnis gabah itu gimana beras itu? Dari GKB, gabah kering panen,
turun ke GKG, gabah kering giling, GKG turun ke beras. Nah, dalam proses itu banyak produk sampingan. Contoh, ada bekatul di situ. Kedua, ada sekam di situ. Itu semua bisa dijual. Jadi makanan ternak, jadi pupuk, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada masih banyak produk turunan sebetulnya yang bisa tambah besar di sana. Ini baru ngomong yang sektor pangannya. Ini baru ngomong soal financial service-nya. Jadi lu bayangin, imagine kalau ada yang bisa combine itu dua jadi satu. Di Jepang, kita udah ada yang berhasil mengkawinkan itu. Namanya NIO. Jadi kalau kamu lihat, mungkin kamu belum pernah dengar ya. Perusahaan pertanian terbesar di dunia, di Amerika Serikat. Itu namanya, itu bukan PT. Ini kemarin sempat heboh nih karena ini aslinya ya, Zeno. Jadi dia produknya macam-macam lah. Di Indonesia ada Nino, di Amerika dia masuk sebagai Kubota. Jadi kalau kamu suka lihat, pernah dengar kalau kamu tahu traktor namanya Kubota gitu ya di Amerika, orang itu di Amerika taunya yang ditempel di alat kendaraannya itu bukan Kubota gitu, tapi yang dipasang si Zeno ini. Nah, Zeno ini bukan perusahaan, Zeno ini koperasi, bro. Ini udah koperasi tingkat dewa, 10 juta member. Kalau ditanya omzetnya berapa, omzetnya di atas 10 billion dollar di Amerika. Jadi kemarin gue ketemu dosen IPB ya. Di Amerika tuh salah satu sungai terbesar namanya Sungai Mississippi. Di sepanjang Sungai Mississippi itu ada banyak kapal, ada banyak dermaga, ada banyak silo, dry dock, khusus untuk nampung hasil pertanian ini. Gitu loh. Terus ketika ditanya siapa yang punya pelabuhan itu di Sungai Mississippi nih, oh itu yang punya Zeno. Siapa yang punya kapal itu? Oh, kapal gede isinya jagung semua. Oh itu punya Zeno gitu. Siapa yang punya silo itu gitu? Oh itu punya Zeno gitu. Akhirnya gue penasaran lah, gue buka lah Zeno. Omzetnya berapa sih si Zeno ini? Koperasi pertanian yang namanya Zeno. Nih, lu lihat sendiri ya. Jadi kita bicara berdasarkan data. Ini perusahaan punya omzet 40 billion dollar. Ini Gojek, Grab digabung jadi satu juga, kagak ada apa-apanya sama ini. Jadi inilah hebatnya sektor pangan yang benar-benar berjalan dengan bagus. Jadi ketika gua kemarin kan diminta bicara ya di depan di balai desanya, banyak petani-petani di kita yang masih belum sadar bahwa ini sebuah potensi yang gede banget gitu loh. Kayak kita selama ini, kamu mungkin suka minum susu Bendera gitu kalau tahu, atau minum es krim Campina gitu ya. Lu tahu nggak itu punya siapa? Itu punya sebuah koperasi yang namanya Friesland Campina. Friesland Campina itu di Belanda ya, Belanda Utara, itu merger. Jadi zaman dulu itu dua entitas yang berbeda, sekarang udah merger. Friesland itu, kayaknya gue udah pernah ngomong deh soalnya. Friesland itu nama provinsi di utara Belanda. Itu terkenal sapinya banyak banget, sehat-sehat, susunya bagus banget. Nah, di Indonesia, Friesland itu terkenal sebagai Frisian flag. Logonya bendera pakai hati. Campina itu terkenal sebagai perusahaan creamer, perusahaan es krim. Mereka merger, jadilah Friesland Campina gitu loh. Jadi kalau lu lihat susu Bendera kan ini logonya Frisian flag, susu bendera gitu loh. Aslinya dari mana? Itu logo provinsi Friesland. Di Friesland itu mereka percaya yang namanya kooperasi. Jadi mereka nggak pakai PT-PT-an nih. Ini bendera provinsi Friesland. The Province of Friesland. Nih deh, sama kayak Frisian flag gitu. Terus mereka merger menjadi Friesland Campina. Gitu. Jadi kalau kamu makan produk ini, makan lagi. Kalau mereka makan es krimnya mereka, lu harus tahu bahwa ini produk koperasi, bukan produk perusahaan sebenarnya. Jadi termasuk si Zeno itu, ketika gua denger, kan itu ngobrol, ketika gua dengar kata profesor IPB itu, di Mississippi yang menguasai pangan bukan orang Amerika, bukan perusahaan TBK di Wall Street, enggak, tapi koperasi dari Jepang gitu, namanya Zeno gitu. Jadi gua lihat, oh iya ya, hebat. Lu bayangin 40 billion dollar Zeno ini. Nilainya 40 billion dollar. Di Indonesia apakah ada yang bisa ngalahin ini? Gua rasa ya we'll see lah. Tadi kan 2025 ya, agendanya adalah either kita investasi di perusahaan financial services atau di perusahaan yang berhubungan dengan pangan.
Tapi lebih ideal lagi kalau ada perusahaan yang bisa mengawinkan itu. Dan arahnya kita ke sana. Jadi bismillah lah. Kemarin kita udah ketemu dengan beberapa, gua nggak mau sebut juga sih karena agak ngeri-ngeri sedap nih. Tapi anyway, mereka udah melakukan, inilah nggak enaknya nanti kalau kita ngomong jadi yang aneh-aneh jadi nanti. But anyway, ada sebuah perusahaan, gue nggak usah diomongin deh, pangan sama financial services. Nah yang ketiga itu adalah